Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai matriks elementer dan metode untuk menentukan A-inverse. Hal ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear dan ditujukan kepada Bapak Ajin Taufik SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah aljabar linear. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Amrina Rosada dari Prodi Pendidikan Matematika tingkat 1. Topik pembahasan yang akan saya sampaikan ada 6, diantaranya pertama, matriks elementer dan operasi baris, kedua, penggunaan matriks elementer, ketiga, operasi baris dan operasi baris inverse, keempat, operasi baris untuk A-inverse, kelima, matriks tidak dapat dibalik, dan keenam, konsekuensi keterbalikan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama, topik mengenai matriks elementer dan operasi baris. Suatu matriks dapat dikatakan sebagai matriks elementer yaitu ketika matriks yang berordo n dikali n diperoleh dari matriks identitas n dengan melakukan operasi baris elementer tunggal. Nah, di sini ada contoh keempat matriks yang berawal dari matriks identitas dan melakukan operasi baris elementer tunggal masing-masingnya. Yang pertama ada matriks identitas yang berordo 2 dikali 2. Dan di sini operasinya itu dengan menambahkan negatif 3 pada baris kedua di kolom kedua. Pada matriks kedua terdapat matriks identitas yang berordo 4 dikali 4 dan operasinya dengan menukarkan baris kedua dengan baris keempat. Pada matriks ketiga, di sini ada matriks identitas yang berordo 3 dikali 3. Operasinya yaitu dengan menambahkan plus 3 pada baris pertama dan kolom ketiga. Sedangkan di matriks keempat ini merupakan matriks identitas yang asli. Selanjutnya topik kedua, penggunaan matriks elementer. Di sini terdapat matriks A, matriks E, di mana matriks E ini sebagai matriks elementer dan berasal dari matriks identitas yang melakukan operasi pada kolom pertama baris ketiga, yaitu yang ini, ditambahkan 3 dan menghasilkan hasil kalinya itu matriks EA. Kesimpulan dari penggunaan matriks elementer yaitu jika suatu matriks A berordo M dikali N, maka hasil kalinya itu matriks EA dengan syarat operasi yang sama dilakukan terhadap A. Contohnya tadi sudah dikatakan melakukan operasi pada baris ketiga dan kolom pertama. Misalkan di matriks yang A itu berarti yang bagian sini. Dan 1 ditambah 3 yaitu 4. Topik 3, operasi baris dan operasi baris inverse. Terdapat contoh. Di sini ada matriks identitas yang berordo 2 kali 2. Kita bisa mengubahnya menjadi matriks elementer yaitu dengan cara mengoperasikan kalikan baris kedua dengan 7, maka memperoleh matriks ini. Dan dari matriks elementer kita juga bisa mengubah menjadi matriks identitas kembali dengan cara mengkalikan baris kedua dengan 1/7 dan menghasilkan matriks identitas. Contoh kedua ada matriks identitas yang dioperasikan dengan pertukarkan baris pertama dan kedua, maka menghasilkan matriks elementer, dan matriks elementer ini bisa diubah menjadi matriks identitas kembali dengan menukarkan baris pertama dan keduanya. Jadi kesimpulan dari topik 3, setiap matriks elementer dapat dibalik dan inversenya juga merupakan matriks elementer. Di sini kita lihat dari simbol yaitu E0 dikali E menghasilkan matriks I. Artinya bisa kita anggap matriks E0 ini sebagai matriks elementer yang dioperasikan dikalikan dengan matriks elementer aslinya, maka menghasilkan matriks identitas.
Selanjutnya topik keempat, operasi baris untuk menentukan A inverse. Contoh, ada matriks A dengan ordo 3 dikali 3. Langkah yang pertama, kita harus mereduksikan matriks A menjadi matriks identitas. Karena dengan mereduksikan kedua matriks ini, kita bisa menghasilkan matriks A inverse. Langkah kedua, kita harus menentukan atau menuliskan dari matriks A dan matriks identitasnya. Matriks A beranggotakan 1, 2, 3, 2, 5, 3, dan 1, 0, 8. Sedangkan matriks identitas beranggotakan 1, 0, 0, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Langkah selanjutnya, dengan menambahkan negatif 2 dikali baris pertama pada baris kedua. Misal, negatif 2 dikali 1 sama dengan negatif 2 dan ditambahkan 2 sama dengan 0. Negatif 2 dikali 2 sama dengan negatif 4 ditambahkan 5 sama dengan 1. Negatif 2 dikalikan 3 sama dengan negatif 6 dan ditambahkan 3 hasilnya negatif 3. Negatif 2 dikalikan 1 hasilnya negatif 2 ditambahkan 0 hasilnya tetap negatif 2. Negatif 2 dikalikan 0 sama dengan 0 dan ditambah 1 hasilnya 1. Negatif 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambahkan 0 maka hasilnya tetap 0. Pada baris ketiga dengan menambahkan negatif 1 dikali baris pertama. 1 dikali negatif 1 sama dengan negatif 1 ditambahkan 1 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 2 sama dengan negatif 2 ditambahkan 0 maka hasilnya negatif 2. Negatif 1 dikali 3 sama dengan negatif 3 dan ditambahkan 8 hasilnya 5. Negatif 1 dikali 1 sama dengan negatif 1 dikali 0 ditambahkan 0 hasilnya negatif 1. Negatif 1 dikali 0 sama dengan 0 ditambahkan 0 maka hasilnya tetap 0. Negatif 1 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1 hasilnya 1. Setelah matriks pertama dan kedua terbukti, kita melanjutkan ke matriks kedua dan ketiga. Untuk matriks kedua dan matriks ketiga, baris ketiga kita tambahkan dengan 2 dikali B2. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambahkan 0 sama dengan 0. 2 dikali 1 sama dengan 2 ditambahkan negatif 2 hasilnya 0. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 ditambahkan dengan 5 hasilnya negatif 1. 2 dikali negatif 2 sama dengan negatif 4 ditambahkan negatif 1 hasilnya negatif 5. 2 dikali 1 hasilnya 2 ditambahkan dengan 0 maka hasilnya 2. 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambahkan 1 hasilnya 1. Untuk langkah-langkah selanjutnya bisa kita buktikan dengan operasi-operasi yang tertera di sini. Nah, setelah kita mengoperasikan sesuai dengan langkah-langkah, kita akan mendapatkan A inverse atau hasil reduksi matriks A menjadi matriks identitas. Dengan kata lain, matriks A inverse itu kita mendapatkan negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1, matriks yang berordo 3 dikali 3. Topik 5. Suatu matriks tidak dapat dibalik. Contoh, ada matriks A yang berordo 3 dikali 3 dengan beranggotakan 1, 6, 4, 2, 4, negatif 1, negatif 1, 2, 5. Langkah pertama buat membuktikan bahwa matriks ini tidak dapat dibalik yaitu tetap dengan mereduksikan matriks A dengan matriks identitas. Nah, setelah mereduksikan kita tambahkan 2 dikali baris pertama pada baris kedua
dan tambahkan baris pertama pada baris ketiga. Setelah dioperasikan, kita memperoleh matriks yang ini. Lalu matriks yang kedua, kita operasikan lagi dengan tambahkan baris 2 pada baris ketiga. Setelah mengoperasikan kembali, kita pun mendapatkan hasil akhir dari pengoperasian reduksi antara matriks A dengan matriks identitas. Kenapa matriks ini dapat dikatakan tidak dapat dibalik? Karena terdapat satu baris bilangan 0 pada sisi kiri, maka A tidak dapat dibalik. Maksud dari baris bilangan 0 itu yang ini, karena ada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya topik yang terakhir yaitu konsekuensi keterbalikan. Di contoh ada matriks A yang beranggotakan 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Dan matriks ini kita bisa mengubahnya ke persamaan linear, yaitu X1 ditambah X2 ditambah 3X3 sama dengan 0, 2X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 sama dengan 0, dan X1 ditambah 8X3. Nah, ini contoh dari konsekuensi keterbalikan menurut teorema.